Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok metabolisme lipid yang beranggotakan saya Adil Hasan dan rekan saya Alfrida. Alfrida apa? Alfrida Riani Pratiwi. Dan kami akan mempresentasikan tentang metabolisme lipid. Baik, metabolisme itu apa sih? Lipid adalah salah satu kelas molekul biologis berukuran besar yang tidak mencakup polimer sejati, yang biasanya tidak cukup besar untuk dianggap sebagai makromolekul. Kemudian, lipid juga merupakan senyawa yang tidak larut dalam air yang diekstrak dari organisme. Lipid dalam makanan dalam bentuk TG, sterol, dan membran fosfolipid. Kemudian pada umumnya, lipid adalah konduktor panas yang jelek, sehingga berfungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. 1 gram lemak sama dengan 9 kal, atau 1 gram karbo atau protein sama dengan 4 kal. Diangkut dalam darah dalam bentuk kilomikron lipoprotein yang sangat kecil dan juga dalam bentuk asam lemak yang terikat dalam albumin. Kemudian apa sih fungsi lemak? Fungsi lemak untuk melindungi organ tubuh tertentu dari kerusakan akibat benturan atau goncangan. Kemudian merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Kemudian jenis-jenis lemak. Terdapat beberapa jenis lipid, yaitu ada asam lemak terdiri atas asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kemudian ada gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfoligliserida. Kemudian ada lipid kompleks, terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Kemudian non-gliserida terdiri atas sphingolipid, steroid, dan malam. Selanjutnya, fungsi lipid. Ada beberapa fungsi lipid, di antaranya sebagai penyusun struktur membran sel. Dalam hal ini, sebagai barrier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Sebagai cadangan energi. Lipid disimpan sebagai jaringan adiposa. Kemudian fungsi lipid sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Kemudian ada metabolisme lipid. Degradasi lipid, kemudian oksidasi asam lemak, yaitu pencernaan, penyerapan, dan transfer lemak. Biooksidasi lemak. Kemudian ada biosintesis lipid, yaitu biosintesis asam lemak, biosintesis triasilgliserol, biosintesis fosfolipid, biosintesis kolesterol, dan steroid. Kemudian apa sih biosintesis trigliserida? Yaitu pembentukan gliserofosfat dari gliserol yang berlangsung dalam hati dan ginjal. Pembentukan gliserofosfat dari dihidroksi aseton fosfat yang berlangsung dalam mukosa usus serta dalam jaring adiposa. Kemudian gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat. Kemudian terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat dengan fosfatase sebagai katalis dan menghasilkan suatu A2-digliserida.
Asimilasi terhadap 2-diglycerida ini merupakan tahap akhir karena molekul asli koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3, sehingga terbentuk trigliserida. Kemudian ini untuk struktur biosintesis trigliserida. Kita lihat. Kemudian ada biosintesis fosfolipid. 1,2-diglycerida bereaksi dengan sitin difosfat kolin atau sama dengan CDP kolin, menghasilkan fosfatidilkolin. Selain itu, 1,2-diglycerida juga bereaksi dengan sitidin difosfat etanolamina menghasilkan fosfatidil etanolamina. Kemudian fosfatidil etanolamina dapat juga terbentuk dari fosfatidilserin dengan reaksi dekarboksilasi. Sebaiknya fosfatidilserin dapat terbentuk dari fosfatidil etanolamin dengan serin. Dalam reaksi ini terjadi pergantian gugus serin. Kemudian ini untuk struktur biosintesis fosfolipid. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfrida. Biosintesis kolesterol. Yang pertama itu asetil koenzim A diubah menjadi isopentil pirosfopat dan dimetil pirosfopat. Kedua, selanjutnya isopentenil pirosfosfat dan dimetil pirosfosfat bereaksi membentuk kolesterol. Pembentukan kolesterol ini melalui beberapa reaksi antara yaitu granil, pirofosfat, squalen, dan lanosterol. Next. 3. Ada fase metabolisme lemak. Pertama ada B-oksidasi, kedua siklus Krebs, ketiga fosforilasi oksidatif. B-oksidasi asam lemak terjadi di mitokondria. Sebelum dioksidasi di sitosol, asam lemak diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil KOA. Asam lemak plus KOA plus ATP. Hasilnya asil KOA plus AMP plus PPI. Kemudian asil KOA ditransport masuk ke matriks mitokondria dalam bentuk perikatan dengan karnitin. Asil karnitin. Jadi di dalam matriks karnitin dilepaskan dan terbentuk asil KOA lagi. Pada oksidasi, tiap kali 2 atom C dibebaskan dalam bentuk asetil KOA. Dimulai dari ujung karboksil, dihasilkan NADH dan FADH2. Oksidasi terjadi pada atom C, B. Atom C ketiga dari ujung karboksil, disebut B-oksidasi. Oksidasi asam lemak. Secara ringkas, oksidasi asam lemak terjadi dalam 3 langkah. Pertama, aktivasi, kedua, transport ke dalam mitokondria, ketiga, oksidasi menjadi asetil KOA. B-oksidasi. Setelah memasuki sel, Fa masuk ke matriks mitokondria. Degradasi lebih lanjut, Fa diaktifasi dengan enzim fatil asil CoA ligase atau asil CoA sintesis thiokinase. Enzim ini spesifik untuk tiap jenis asam lemak. MCFA, SCPA beda dengan LCFA. Samping ini gambarannya. Untuk masuk ke dalam matriks mitokondria, asam lemak yang sudah diaktifasi memerlukan karier, karnitin. Karnitin asil transferase pertama, membran luar. Karnitin asil transferase kedua, membran dalam. Ini salah satu strukturnya B-oksidasi. Setiap siklus B-oksidasi akan membebaskan 2 unit karbon asetil CoA dan terjadi dalam 4 urutan reaksi. Pertama, oksidasi asil CoA mengalami dehidrogenasi oleh
oleh FAD dependent coenzim asil KOA dehydrogenase. Kedua, hidrasi. Enoil KOA hidratase migrasi asil KOA dehydrogenase menjadi B-hidroksiasil KOA. Ketiga, oksidasi dalam tahap ini akan menghasilkan B-ketoasil KOA. Next. Keempat, pemecahan cleavage. Reaksi terakhir B oksidasi akan membebaskan 2 karbon asetil CoA dari asil CoA. B oksidasi menghasilkan asetil CoA, NADH, FADH2. Pencernaan, penyerapan, dan transport lemak. Penggunaan lemak sebagai sumber energi erat berhubungan dengan metabolisme lipoprotein dan kolesterol. ML mempunyai 5-25% lebih lipid dan 90% dalam bentuk lemak TAG yang disimpan di dalam jaringan adiposit. Hewan sama dengan lemak disimpan dalam adiposit tumbuhan biji untuk perkembangan embrio. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.